Oke, setelah saya bongkar ini, saya mulai untuk menampilkan beberapa cara untuk singkat waktunya seperti ini. Saya sudah bongkar. Di depan ada sepotong kaca untuk melihat dari belakang. Ini posisi televisi yang sudah saya bongkar. Oke. Dan ini adalah tikonnya yang mau saya cek. Oke, untuk jenis panelnya menggunakan LG display ya. Nah, seperti ini. RC320WXE SPF1 source. Oke ya. Seperti itu. Kita akan mulai langsung. Oke, sambil nyalakan televisi karena ini sudah saya bongkar, langsung saja ya. Kita lihat untuk kerusakannya seperti itu. Seperti di awal. Yang pasti saya sudah mengukur untuk input 12 volt karena di sini VGH ada 25 volt. Di sini VGH 25 lebih. Dan di sini VGH yang termasuk sudah diproses melalui IC. Dia naik turun. Oke. Jika normal dia akan menjadi 20 volt. Jika sedang rusak 15 volt. Oke, kita ukur dan cari cara membuangnya atau cara menghentikan zigzagnya. Kita akan cari beberapa cara. Saya akan cari di tegangan zigzag yang bergantian, tentunya VGH dan VGL. Saya akan cari di mana gambar yang sedang normal dan yang sedang rusak. Nanti kita akan tandai. Oke, langsung saya mulai kembali. Tadi ada tamu, saya skip tadi. Nah, di sini saya ukur tegangan, beberapa tegangan ada. Oh, tadi VGH sudah saya ukur, untuk VGL-nya tadi belum ya. VGL. Oke, VGL di sini. Oh, ketutup. Sebentar. Enam koma tujuh, 2,7. Ketika rusak jadi 2,7, normalnya 6,7. Ini juga VGL dan di atasnya VGH yang masih utama. Ada VGH1. Nah, ketika gambarnya normal 20 volt. Untuk 12 voltnya di bawah di sini. Oke, di bawah sudah. Tegangan zigzag kita cari di bagian yang ada stripnya, 9 strip di sini. Kalau di atas kosong, di bagian yang kedua. Oh, stand B kembali. Sebentar, tanpa gambar terlalu lama jadi stand B. Kita mulai pencarian kembali untuk pin yang kedua di sini. 0 volt ketika rusak, ketika normal 3,2 volt. Itu seperti yang di layar. Ketika rusak kosong. Dan di bawahnya akan sebaliknya. Ketika rusak 3,2, ketika normal kosong.
Ini di urutan yang 1, 2, 3 dan yang keempat 1,4 volt masih menetap, dan yang berikutnya 1,4 layar kondisi rusak atau normal, tegangan masih juga utuh, dan di bawahnya lagi sama, dan seterusnya sama, kondisi rusak, kondisi normal sama, dan terakhir jika tegangannya tidak ada perubahan, layar masih kondisi normal, kadang rusak. Nah, yang saya temui di sini untuk mencari tegangan zigzag, mencari gambar yang normal, kita akan tandai di sini yang pin kedua. Oke, normal 3,2 yang pin kedua. Pin kedua saya tandai pakai tinta. Saya juga nyantumkan yang di atas di sini. Tiga 3,2 volt. Ini yang di atas. Di pin yang ketiga ini memang berdampingan. Ketika normal kosong, jadi 0 volt. Error 3,2. Ini 3,2, layar rusak. Nah, seperti itu. 3,2 layar rusak. Jadi untuk di bawahnya saya tandai di sini 0 volt. Saya tandai tinta juga di sini. Nah, seperti ini. Nah, tadi saya menandai ada dua jalur yang berdampingan, berdekatan, di atas 3,2 volt ketika gambar normal, dan di bawah 0 volt. Jadi saya mau lakukan untuk mengisolasi di pin yang tegangan zigzag atau potong jalur lebih aman semestinya ya. Kita akan suntik tegangan nanti di bagian yang saya tandai di atas ini. Di sini juga ada tegangan VCC 3,2. Jadi sangat dekat dengan tegangan yang termasuk induk 3,2 volt. Di sini dekat sekali. Kita nanti akan coba untuk potong dua jalur supaya tidak terhubung dengan IC modul Ticon. Di sini menggunakan modul Ticon ya. Modul Ticonnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini menggunakan modul Ticon yang sangat minimalis. Oke, tentunya untuk melakukan potong jalur, matikan televisi. Kita standby kan saja. Oke, saya langsung mulai ke bagian potong jalur. Sebaiknya misalkan susah untuk potong jalur, bisa ditutup bagian fleksibel ya. Di sini menggunakan isolasi juga bisa. Namun sedikit lama ya. Jadi jalur misalkan yang mau ditutup di sini dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan sini di urutan nomor 9 dan 10 ya. Ditutup dua jalur 9 dan 10 dari kanan.
Namun lebih akuratnya saya takut untuk mengisolasi karena dampaknya mungkin dengan jangka panjang isolasi itu akan mengelupas atau mungkin ada cacat berlubang, nanti akan jadi ada tegangan yang tarung ya istilahnya. Saya lebih baik untuk potong di sini, cari aman untuk jangka panjang. Oke, pastinya kita pastikan apakah jalur sudah benar-benar terputus seperti ini. Kita ukur dari titik ke jalur. Yang satu sudah terputus, yang kedua sudah terputus ya. Nah, untuk hasil potongan ini tadi tujuannya untuk memisahkan jalur dari modul Tikon sehingga untuk suntik tegangan nanti akan aman seperti ini. Kurang jelas ya. Oke, untuk pengambilan gambar maaf ini kurang jelas, jadi saya pastikan di sini yang saya tandai di atas dan di bawah ini memang berdampingan, jadi di sini saya potong ya. Sudah saya pastikan terpotong, jadi yang dipotong yang ini sama yang atasnya, bagian sini potong set, 2 jalur saja ya. Sudah. Tadi kita ingat bahwa di bagian tanda yang di atas 3 volt, yang di bawah 0 volt. Ini artinya saya akan suntik tegangan di bagian atas 3 volt, ambil dari VCC menggunakan kabel ya, jumper ke sini, dan yang di bagian bawah saya akan abaikan ya, tidak menghubungkan ke ground ataupun ke apapun ya. Ini saya kosongkan, jadi saya suntik bagian atas. Oke, langsung akan saya coba untuk melakukan proses tahap terakhir. Kita lumuritina, di sini ada VCC. Dan di atas jangan lupa ini di tengah.
dari VCC ini menghilangkan zigzagnya yang kita ambil gambar normal. Kemudian ke pin tengah yang tadi saya tandai, oke sudah kenceng. Oke kita cuci, saya cuci dulu biar kelihatan bersih. Oke, kan saya zoom seperti itu. Oke, ketiga kali saya menjelaskan bahwa dari PCC kita suntikan ke pin yang tengah. Ini ada 1, 2, 3. Seperti tadi ya. Sebelum disuntik harus dipotong di antara dua jalur yang di bawah dan yang di tengah. Potong jalur, sudah. Dan kita akan coba untuk menyalakan televisi. Oh iya, sebelumnya kabel ini belum dipasang. Kita akan coba untuk melihat hasilnya pakai ini mujarab. Mudah-mudahan sudah selesai atau normal kembali. Mari kita lihat, untuk saya sudah mengasih sejalur ya dari gambar. Saya sudah mengirimkan gambar. Saya nyalakan televisi, sebentar, kita tunggu. Dan sekalian tadi untuk tegangan dari VGH1 yang zigzag kita ukur. Oke, gambar sudah normal. Di sini untuk tegangan VGH1 tadi zigzag, sekarang sudah menetap menjadi 21 volt, tidak bergantian. Seperti tadi di sini VGL juga zigzag. (6,8) sudah menetap, tidak bergantian kembali. Kenapa tadi untuk tegangan zigzagnya ada masalah di bagian mana? Ini ada di bagian panelnya, sebenarnya ada di dalam kaca jalur yang rusak ya. Jadi rusaknya short atau konslet, sehingga untuk tegangan tinggi bermasalah ketika tegangan tinggi tertransfer ke dalam kaca, baru ada konsletan atau short ya. Jadi untuk cara seperti ini memang sudah menjadi keberuntungan, karena menurut saya ada kerusakan yang mungkin kanan kiri. Alhamdulillah ini sudah mencapai finish dan sudah selesai, gambar sangat normal, tidak ada cacat sama sekali. Yang tadinya saat zigzag itu ada, memang ada garis di atas, bagian paling atas. Istilahnya gambar ini tetap masih halus, tidak ada kasar-kasar, cuma garis yang satu di atas masih ada. Memang itu kerusakan di dalam kaca. Jadi untuk sementara kasus seperti ini memang terjadi gambar macet-macet karena ada jalur yang konslet seperti itu ya. Oke, terima kasih dulu karena sudah selesai, dan saya ucapkan terima kasih sudah menyimak channel saya, dan mudah-mudahan kalian sukses selalu dan tetap berusaha untuk menjadi orang sukses, teliti, dan sebagaimana mestinya harus waspada dalam penanganan sehingga tidak menambahkan kerusakan atau menjadi fatal ya. Minimal walaupun tidak jadi ya masih seperti semula, misalkan seperti tadi walaupun tidak berhasil. Yang penting jangan sampai malah mati total layarnya. Oke, terima kasih, salam dari Wonosobo, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.